Halo guys, balik lagi sama gue Ihsan Zulfikar. Di video kali ini akan gue bahas iPad mini 7 versus iPad 10 dan versus juga iPad mini 6. Kira-kira mana yang layak dibeli? Apakah spesifikasinya beda jauh? Pas banget. Buat lu semua yang lagi pengen beli iPad, mungkin video ini akan ngebantu kalian dalam menentukan mau beli iPad yang mana di antara ketiga iPad yang tadi udah gue sebutkan. Jadi langsung aja kita mulai, nggak usah berlama-lama lagi. Simak video ini nggak selesai, langsung aja check this out. Ya, kita tahu iPad mini 7 baru aja dirilis beberapa hari lalu atau beberapa bulan lalu, dan gue udah bahas juga di video sebelumnya. Mungkin lo belum nonton iPad mini 7, lo bisa nonton di video ini karena sudah gue bahas juga secara detail spesifikasi, detail dari iPad mini 7 tersebut. Dan sekarang di video ini akan gue compare antara iPad mini 7 versus iPad 10 di mana rilis tahun 2022 lalu, tepatnya bulan Oktober, dan iPad mini 6 yang dirilis tahun 2021. Jadi ya, ketiga produk ini gue akan compare dan akan gue kasih tahu ke teman-teman semua kira-kira baiknya beli yang mana. Oke, kita langsung mulai aja, dan gue mulai dari spesifikasi terlebih dahulu ya. Mulai dari varian warna. Varian warna antara iPad mini 7, iPad 10, dan iPad mini 6. Apakah ada perbedaan? Jelas. Cukup lumayan perbedaannya, apalagi sama iPad 10. iPad 10 dengan iPad mini 7 dan iPad mini 6 itu sama-sama memiliki 4 warna, cuman beda-beda tone warnanya. Kalau iPad mini 7 memiliki varian warna Space Gray, Blue, Purple, dan Starlight. Sedangkan iPad 10 itu punya blue yang beda tone warnanya sama blue iPad mini 7. Lalu adanya warna pink, lalu adanya warna yellow, dan warna silver. Sedangkan kalau kita ke iPad mini 6, itu sama punya 4 warna, tapi tone warnanya juga berbeda. Bahkan dia sama iPad mini 7 aja cuman beda di warna blue-nya. Karena iPad mini 6 gak ada warna blue, adanya warna pink. Sedangkan di iPad mini 7 tidak ada warna pink. Adanya warna blue gitu ya. Hanya berbeda di situ dan tone warnanya mirip. Kalau iPad mini 6 dan iPad mini 7. Sedangkan iPad 10, beda. Tone warnanya lebih cerah si iPad 10. Tapi urusan warna gue balik ke teman-teman semua sih. Seleranya gimana? Kesukaannya gimana? Gitu ya. Karena tone warna, siapa tahu di sini yang nonton teman-teman lebih suka warna yang ada di lini iPad. Kenapa enggak? Gitu kan. Lalu untuk ukuran antara iPad mini 7, iPad 10, dan iPad mini 6. Ya kalau gue ngelihat antara iPad 7 dengan iPad mini 6 itu tidak beda jauh. Hampir sama, plek ketiplek sama. Sedangkan kalau iPad 10 ada perbedaan. Karena ukurannya lebih besar. iPad 10 memiliki ukuran 10,9 inch. Sedangkan iPad mini, namanya aja mini. Jadi ukurannya ada di 8,3 inch. Dan kalau untuk ukuran iPad mini 6 sama ya. Sama-sama 8,3 inch. Lalu layar displaynya itu sama juga karena sama-sama menggunakan Liquid Retina display. Tapi sayangnya iPad 10 memiliki kelemahan di mana tidak hadirnya fitur fully laminate dan anti-reflective coating serta Apple Pencil hover. Kalau iPad mini 7 memiliki fitur tersebut. Sedangkan kalau iPad mini 6 ya cuman tidak ada fitur Apple Pencil hovernya aja gitu. Lalu untuk performance chipsetnya gimana? Wah jelas karena ini paling baru. iPad mini 7 lebih unggul dibandingkan iPad 10 dan iPad mini 6. Itu valid sekali ya, no debat menurut gua. Karena iPad mini 7 menggunakan chipset A17 Pro yang sudah ditanamkan juga sama Apple di iPhone lini 15 Pro. Kenapa gua katakan gitu? Ya karena iPad 10 masih menggunakan chipset A14 Bionic chip yang wow, bahkan itu di bawahnya iPad mini 6. Karena iPad mini 6 sudah menggunakan chipset A15 Bionic. Jadi iPad 10 meskipun ukurannya lebih besar, tapi secara performance di bawahnya iPad mini 6 dan iPad mini 7. Jadi iPad mini 7 itu kasta tertinggi untuk saat ini. Saat ini ya, nggak tahu nih di tahun depan, siapa tahu Apple merilis iPad 11 yang ya sampai saat ini sih rumornya belum terlalu santer ya. Tapi intinya saat ini meskipun line up di website apple.com ada iPad mini 7, iPad 10, iPad Air dengan chipset M2 dan iPad Pro dengan chipset M4, kita tidak bisa tutup mata karena iPad mini 7 lebih unggul secara chipset dibanding iPad 10 meskipun ukurannya lebih besar iPad 10 gitu. Lalu apalagi perbandingannya? Of course, tahun ini Apple memang memperkenalkan dan mendemonstrasikan banget terkait Apple Intelligence, di mana di iPad 10 dan iPad mini 6 tidak ada fitur Apple Intelligence, hanya ada di iPad mini 7 dikarenakan balik lagi chipsetnya sudah menggunakan A17 Pro gitu, yang dimana chipset A17 Pro itu mendukung fitur Apple Intelligence. Lo bisa lihat sendiri requirement Apple Intelligence di situ gimana. Tidak ada. iPad 10 dan iPad mini 6 nggak ada. Gitu. Dan juga sudah USB-C konektor, mendukung 5G seluler jika kalian memilih iPad yang plus seluler, bukan yang WiFi only. Lalu perbedaannya di mana lagi? Di Apple Pencil. Nah, ini penting nih mungkin buat teman-teman yang memang pekerjaannya di bidang desain yang menghubungkan atau menggunakan Apple Pencil dengan iPad-nya. Ini mungkin bisa jadi pertimbangan. iPad mini 7 dibekali
atau mendukung Apple Pencil Pro, dan Apple Pencil USB-C. Sedangkan iPad 10 hanya mendukung Apple Pencil USB-C dan Apple Pencil generasi 1. Lalu untuk iPad mini 6-nya hanya mendukung Apple Pencil generasi 2 dan Apple Pencil USB-C. Secara dukungan Apple Pencil aja, iPad mini 6 tuh sebenarnya lebih unggul ya di atasnya iPad 10 gitu. Karena dia mampu menggunakan Apple Pencil generasi 2. Cuman ya tetap di antara ketiga lini ini, iPad mini 7 tetap kasta tertingginya nih gitu. Lalu dukungan keyboard gimana? Ya kalau iPad mini 6 dan iPad mini 7 Bluetooth keyboard ya pasti mendukung ya, apapun keyboardnya ya. Pihak ketiga juga bisa-bisa aja selama koneksinya melalui Bluetooth. Makanya tertulis di laman website Apple support Bluetooth keyboard. Tapi kalau iPad 10 di sini unggul karena iPad 10 mendukung Magic Keyboard Folio. Jadi kalian bisa membeli Magic Keyboard Folio yang punya Apple yang mendukung iPad 10. Bahkan beberapa produsen pihak ketiga juga ada ya yang sudah membuat agar bisa mendukung iPad 10 Magic Keyboardnya, tapi pihak ketiga atau brand di luar Apple gitu. Lalu untuk dukungan RAM atau memori RAM yang digunakan sama iPad mini 7 itu dibekali di 8 GB RAM memori, sedangkan kapasitas baterainya ada di 5078 mAh. Itu untuk iPad mini 7. Sedangkan iPad 10 memori RAM-nya ada di 4 GB RAM dan kapasitas baterainya ada di 7606 mAh. Lalu untuk iPad mini 6-nya sama ada di 4 GB RAM sama seperti iPad 10 dan untuk kapasitas baterainya di 5078 mAh. Ya, iPad mini 6 baterainya sama persis dengan iPad mini 7 karena memang secara desain, looks, posisi tidak ada yang jauh beda. Sama persis. Cuman bedanya iPad mini 7 upgrade spek atau spesifikasinya sudah ditingkatkan sama Apple. Kalau lu mikirin baterai, iPad 10 jawabannya. Karena kita bisa lihat tadi datanya. Secara spesifikasi iPad 10 baterainya lebih unggul. Tapi secara chipset iPad 10 kalah sama iPad mini 6, kalah juga sama iPad mini 7. Cuman untuk baterai, layar iPad 10 lebih unggul gitu. Ya balik lagi, kalian membutuhkannya apa? Kalau gue sih lebih membutuhkan performance ya. Lebih membutuhkan fitur dan chipset. Kalau gue pribadi, di antara ketiga produk tadi, kalau gue disuruh milih ya gue pilih iPad mini 7. Lalu untuk fitur kameranya gimana? Nah sebenarnya secara spesifikasi sih nggak terlalu jauh beda ya. Kalau lu bisa lihat di sini deh. Antara iPad mini 7, iPad 10, dan iPad mini 6. Spesifikasi kamera nggak ada yang sama ya. Mungkin karena iPad fungsionalnya bukan buat kamera ya. Atau buat foto-foto video gitu. Jadi mungkin menurut gue secara spesifikasi tidak terlalu unggul ya. Atau tidak bisa diunggulkan lah ya. Tapi ada perbedaannya. Perbedaannya di posisi kamera depan. Kamera depan untuk iPad mini 6 dan iPad mini 7 itu sama-sama di posisi portrait. Sedangkan iPad 10 sudah landscape. Jadi adanya di samping tuh. Jadi dia landscape ultrawide kamera. Sedangkan kalau iPad mini 7 atau iPad mini 6 cuma ultrawide kamera aja. Karena posisinya portrait bukan landscape. Jadi perbedaannya cuma di situ ya. Kalaupun ada perbedaan yang nggak terlalu signifikan lah ya. Seperti tadi gue katakan. Fitur kamera di lini iPad khususnya iPad 10, iPad mini 6 ataupun iPad mini 7 saat ini yang kita lagi bahas itu tidak terlalu jadi keunggulan yang mungkin bisa jadi pertimbangan buat teman-teman. Jadi menurut gua pertimbangannya di bagian chipset, dukungan Apple Pencil, dukungan Magic Keyboardnya, baterai, memori gitu. Karena hal-hal itu penting banget tuh dipertimbangin. Lalu mana yang lebih layak dibeli? Antara iPad mini 6, iPad 10, atau iPad mini 7. Jujur kalau gue pribadi secara cost atau harga atau spek ya, nggak usah harga deh, spek dulu deh. Gue lebih pilih iPad mini 7 ya, karena gue lebih mengunggulkan spesifikasi ketimbang layar besar ataupun kamera depan yang landscape. Menurut gue kalau lu mau yang layar besar ya sekalian aja iPad Air ataupun iPad Pro gitu ya. Karena iPad Air saat ini chipsetnya udah M2 dan itu udah gue bahas juga nih di video ini. Lu bisa nonton deh. Jadi tanggung kalau lu beli iPad 10 untuk kuliah, untuk kerja, tanggung banget. Mendingan iPad Air minimal tuh iPad Air chipset M2 lah. Kalau ada rezeki lebih ya iPad Pro sekalian yang chipset M4 gitu ya. Apalagi mungkin buat lu semua yang pekerja profesional itu bisa jadi pertimbangan. Kalau lu beli iPad 10 gue rasa kurang pas untuk lu gunakan dalam kegiatan sehari-hari lu gitu. Menurut gue iPad 10 tuh cenderung buat teman-teman yang masih pada sekolah di bangku SMK atau SMP atau bahkan SD mungkin. Dan iPad mini 6 juga sama gitu ya, serta iPad mini 7 juga sama. Tapi menurut gue nggak mau mengkotak-kotakan karena semua produk yang tadi gue sebutkan juga bisa digunakan dalam bidang apapun dan dimanapun. Mau lu yang sekolah, SD, SMP, SMA, kuliah, kerja, apapun, 3 produk itu sama-sama layak untuk digunakan dan bisa digunakan. Tapi gue pribadi di sini lebih pilih iPad mini 7. Jujur, gue mengutamakan spesifikasi meskipun ukurannya kecil, meskipun ukuran iPad 10 lebih diunggulkan, baterainya juga lebih diunggulkan. Tapi sorry to say, iPad mini 7 gue lebih menyarankan sih kalau kalian mau beli. Jadi kalau kalian memerlukan layar lebar atau layar yang lebih besar, sekalian aja iPad Air chipset M2 atau iPad Pro chipset M4 seperti itu. Jadi mana yang layak dibeli? Jawabannya ketiganya sama-sama layak dibeli.
Cuman balik lagi ke kebutuhan masing-masing dan budget masing-masing gitu ya. Kalau gue pribadi, kalian udah tahu jawabannya. Gue akan menyarankan kalian untuk beli iPad mini 7 karena spesifikasi. Tapi kalau kalian lebih pilih layar besar dengan budget yang lebih rendah dibanding iPad Air, ya iPad 10 jawabannya. Jadi tetap ya, balik ke diri kalian masing-masing. Cuma setidaknya kalian tahu ketiga produk ini sama-sama layak dibeli, dan iPad mini 7 yang kasta tertinggi atau yang lebih diunggulkan di antara ketiga produk ini. Jadi beli sesuai kebutuhan dan kemampuan kalian. Oke, segitu aja video kali ini. Semoga sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa untuk like video ini, share video ini ke sosial media kalian, ke grup WhatsApp, ke grup TikTok, ke grup apapun. Kalian share aja sebanyak-banyaknya. Dan pastikan kalian mendukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini. So, see you next video. Bye-bye.